Ya, hari ini tanggal 19 ya, hari Minggu ya. Hari Minggu. Ya, hari Minggu 19 Mei. Ini udah ada isian nih, bagus nih. Terus cuma di sini ada gap dikit banget nih. Di BTPS ya. Asing juga udah mulai masuk. Kalau lokal udah masuk. Lupa. Ini hanya intermezzo aja. Yang akan saya bahas adalah CPRO. Ada apa di CPRO? Kita lihat di statistiknya aja ya. Oh ya teman-teman, ini adalah rekaman saya. Jadi tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Tapi ini murni ada sebagai rekaman, dan saya setiap ada kesempatan, setiap ada hal yang menarik, mungkin nanti akan saya update ya. Ya mudah-mudahan membantu juga teman-teman apabila ada yang nyangkut ataupun ada yang mau beli gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Baik, kita langsung dari bid offer dulu deh. Bid offernya yang tahanannya di 54 ya. Tahanan paling besar 54. Kesininya normal ya, paling ada di 55 nih. Jadi 50 sampai 55 itu tahanannya lumayan gede ya, kalau kesononya normal ya. Baik, langsung statistik. Statistik sekarang net income-nya 99 miliar ya. Turun sih ya. Kita lihat revenue. Wow, revenue pada ini meningkat ya. Ya mungkin beban usahanya banyak ya. 2,2 triliun bro, itu duit bro ya. Terus ini ada PE nya bagus nih. Terus PE kita lihat PBP nya 0,85 under value. Kita lihat ROI nya bagus nih, 10 di atas 10 nih. Ini sebenarnya perusahaan dengan apa namanya ya, dengan fundamental baik gitu ya. Terus ada cash nya 99 miliar. Ada hutangnya 960 miliar. Hutang jangka pendeknya 1,3 triliun ya. Ini lumayan, tapi ini hutangnya lumayan gede ya. Hutangnya lumayan gede, equity-nya 3,5 triliun, artinya wow, hampir setengahnya ya, hampir setengahnya. Tapi itu urusan mereka lah. Tapi pendapatan aja gede kan, 2,2 triliun. Ya wajar kalau mungkin ngutangnya segini, ya wajar lah. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Ada hal yang menariknya di mana? Kayak kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu garis foreign ya. Garis foreign ini yang biru ya. Yang biru ini sempat ngambil, cuman pas di sini dia datar ya. Nah biasanya kalau foreign udah mulai datar, dia biasanya udah ngambil posisi ini ya. Pengalaman, coba teman-teman lihat ketika garis foreign udah mulai datar di saham gocapan, mereka cenderung untuk ngambil posisi diam, artinya dia lagi ngambil keputusan. Kalau menurut saya seperti itu, apakah dia mau nambah atau mau keluar. Tapi itu bukan yang menariknya itu ya, bukan itu. Nah coba lihat nanti kalau dia nambah, artinya mungkin ini masih ada peluang untuk di up. Tapi kalau dia turun, contohnya ke 50 gitu ya, dia jualan di 50. Tapi ingat, foreign itu walaupun dia jualan di 50 pasti dapat profit. Kenapa? Kadang-kadang suka ditaikin dulu ke 51 gitu kan, nanti baru dihajarnya di 50 ya. Biasanya kalau foreign keluar pasti untung lah ya, nggak ada istilah foreign keluar dengan percuma, biasa seperti itu, karena mereka udah pengalaman ya. Pokoknya banyak cara dia untuk keluar dari market, walaupun harganya masih gocap itu dia bisa dengan cepat dia keluarnya ya. Ya seperti itu kondisi foreign hari ini adalah lagi nunggu nih. Kalau kita lihat dari bandar, dari mulai sini nih, dia udah mulai akumulasi terus. Kemarin ada penurunan sedikit ya, lihat di sini ya, ada penurunan dikit tuh ya, ada hampir seminggu ini pembuangan ya. Cuman pembuangannya tidak sebanding dengan akumulasi, artinya akumulasinya masih lebih baik. Kita lihat ke broker summary. Saya ada CAJ, lihat yang ngebuang sini siapa? No Namei. Nah dari sini nih ya, CAJ
si YJ yang ngebuang, si YB, si ZP. Ya, ini ada apa? Ada aksi jual distribusi terus ya. Yang ngambil siapa? Ada RO, ada XA, ada BS, ada YU, ada MG, ada XC, ada DR. Mungkin teman-teman kita yang udah paham bagaimana pergerakan sebuah emiten yang gocapan dan tahu CPRO itu emang pada dasarnya dia jualan di bawah ya. Terus ini udah nyentuh 51 gitu ya. Yang artinya bisa sampai di up sampai ke atas. Nah, sekarang dia lagi landai. Yang seperti saya bilang kalau sampai menutup gap ini lumayan ya. Kalau menutup gap ini lumayan. Cuman ya kita tidak tahu kapan kesini. Ini aja 1 2 3 4 5 6 7. Udah hampir 7 bulan dia masih aja digocap ya. Sekarang foreign apalagi udah keluar ya. Tapi ada yang menarik ya, inilah yang saya bilang menariknya di mana. Nah, disinilah menariknya nih. Ini udah ada frekuensi analyzer 3 batang, 1 2 3 menunjukkan ada peningkatan ya. Malahan di tanggal 15 itu batangnya itu kelihatan banget ya, tinggi banget. Yang terakhir kemarin hari Jumat tanggal 17 ada juga pengambilan juga. Cuman sayang di tanggal 16-nya ini ada pembuangan ya. Mungkin ini buat mengecoh atau apa, terserah dia. Yang harus diperhatikan itu adalah ketika frekuensi analyzer ini menunjukkan minimal 3 batang hijau lah, 3 batang hijau. Nah, itu biasanya suka ada kenaikan walaupun 1 tick atau 2 tick. Bisa diambil kesempatan buat yang buat cut loss gitu kan. Terus yang udah tidak percaya lagi, istilahnya baru beli 50 gitu kan, tiba-tiba naik 51 karena udah kelamaan hampir 1 bulan di 50, akhirnya cabut ya lumayan lah 2% gitu kan. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, baik teman-teman, bagi yang teman-teman yang komentar belum saya balas, mohon maaf aja, tetapi semua komentar udah saya baca. Apabila ada emiten yang harus saya ulas, mungkin beri waktu saya untuk mempelajarinya. Dan mudah-mudahan sebelum saya bahas mungkin udah pada naik gitu kan. Jadi kita istilahnya sama-sama belajar lah gitu di saham, di sebuah emiten ya. Jangan sampai ini sebagai rekomendasi, bukan. Ini sebagai media pembelajaran aja. Jadi ketika menemukan saham seperti ini seperti apa, nanti kedepannya menemukan saham seperti ini seperti apa gitu. Seperti CPRO ini nih, asing tidak melakukan apa-apa ya, lokal, bandar lokal, akumulasi, tapi ada pembuangan pelan-pelan. Terus frekuensi analyzer menunjukkan seperti ini, ambil, buang, ambil, buang, ambil. Besok apakah dia ngebuang atau ambil, kita lihat besok aja. Apabila dia mengambil dalam 3 papan ini nih, 3 papan ini adalah 3 batang ini hijau terus, ya mudah-mudahan bisa di up ya. Seperti di sini nih, ini kan diagram 3 batang nih, 3 batang hijau kan, 3 batang hijau, ini juga 3 batang hijau. Ya ada kenaikan lah 1 tick atau 2 tick, makan dibiarkan gitu kan ya, seperti itu. Nah, volume juga udah menunjukkan ini hijau semua ya, cuman hanya dari bandar volume udah ada menunjukkan pembuangan. Ya mungkin ditahan gitu kan, ditahanlah dikit-dikit sama si YJ sama si YB. Cuman sembari nahannya itu ya mereka sambil jualan juga gitu kan. Ada si RO nih yang habis 100 ribu ya, 100 ribu lot. 100 ribu lot kan lumayan gitu kan. Buat nahan 3 papan kan lumayan kalau tahanannya 20 ribu. Kita lihat dari sini ya, tanggal 13 Mei. Coba kita lihat tanggal 13 Mei. Atau minggu ini ya. Ya, benar berarti si RO nih. Ya mudah-mudahan si RO ya yang yang dianggap sebagai smart money-nya CRO, mudah-mudahan CRO. Bisa juga di XL, nebeng gitu kan. Ingat ya, market-market itu, apalagi orang-orang yang di smart money itu biasanya mereka itu numpang dengan broker-broker yang lain. Tidak semesti seperti broker yang suka ngambil di bandar volume kan terlihat jelas ya.
bisa si YJ gitu. Kalau di sini mah kan kadang-kadang si YJ, si MG gitu, kadang-kadang ada si YB, ada si CP di sini itu kadang-kadang nebeng di sini karena akumulasinya dia keseringan akhirnya masuk ke sini gitu. Makanya dideteksi sebagai bandar ya. Kalau di poren kan kalau poren kan istilahnya udah ketahuan, poren tinggal ngalihin seperti ini aja kan, udah ketahuan sama poren ada enggak yang masuk gitu kan. Maaf ya batuk. Ya dari bahasa ini nih. Dari tanggal 24 itu emang poren tidak melakukan apa-apa ya. Kosong dia. Mungkin dia lagi ngitung strategi mungkin, atau lagi berpikir apakah ditinggalkan saja atau ngambil lagi. Nah, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini nih, nah, di pengambilan nih ada nih. Jadi dia ngambil cuman belum keluar tuh, lihat. Ini kan di dalam banget ya, nggak kelihatan ya. Ini di dalam banget nggak kelihatan. Jadi terakhir tuh ini nih, yang lurus ini nih. Yang lurus ini ya, ini terakhir yang lurus adalah diagram untuk poren. Jadi poren cenderung datar, artinya dia lagi berpikir dulu apakah buang atau enggak istirahat dulu. Nanti mungkin kapan-kapan diangkat lagi gitu kan. Udah berapa hari nih? Udah dari tanggal berapa ini? Dari April, 19 April ya. Sekarang udah 22 Mei. Seberapa? 19 ya, udah 1 bulan tuh. Ya mudah-mudahan besok ketika ada semat manis seperti ini nih, poren udah mulai ngambil lagi ya. Biar teman-teman yang sudah ngambil di bawah di 50 bisa cuan ya. Mungkin kedepannya akan kita hitung harga wajarnya ya. Kalau emang terus di 50 akan kita hitung harga wajarnya. Mudah-mudahan harga wajarnya membuat tenang kita ya. Apakah ini harganya kemahalan 50 juta kan, 50 aja kemahalan gitu kan, atau emang kemurahan gitu, cuman ya belum diangkat aja. Cuman dari bandar volume udah menunjukkan ada akumulasi ya. Ya mudah-mudahan ini pertanda baik. Jadi pertanda baiknya adalah si bandar udah mulai akumulasi, terus ini ada ini nih apa namanya, smart money yang masuk ya. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga kalian diberikan kesehatan. Salam teruntuk keluarga kalian ya. Apabila suaranya agak sedikit kemeresek ya mohon maaf ya. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki. Baik, segitu aja. Ciao.